meninggal. Kaget di situ Pak Amir. Dia shock di situ, dia kaget, dia nggak nyangka. Kok ternyata anaknya yang namanya Tri ini bilang sama istrinya kalau bapaknya sudah meninggal, sudah lama waktu dia masih kecil. Saya nggak tahu kalau Mas Tri masih punya ayah. Gak lama kemudian waktu kita ngobrol sama istrinya Mas Tri, datanglah di situ seorang laki-laki naik motor. Nanti Bapak coba jelasin sama Mas Tri ya kalau Mas Trinya datang ya Mbak ya. Ya takutnya memang salah paham. Jadi ini Mbak, ini siapa ini? Suami saya. Oh ini Mas Tri. Mas. Apa ini rame-rame? Oh, Mas. Bisa, sini. Ini Sini. Ada apa ini rame-rame? Mas Tri, selama ini mungkin masih ingat sama bapaknya atau orang tuanya nggak? Enggak, masih saya udah. cuma sama ibu doang. Mas Tri tahu nggak di mana selama ini bapak? Enggak, saya nggak tahu. Sama sekali. Ini bapaknya Mas Tri. Tri. Iya. Dipeluk Tri di situ, ditanyain di mana ibunda, di mana. Tapi apa yang terjadi? Pak Amir ini ditolak sama Mas Tri. Tri, ini Bapak Tri. Bapak. Astagfirullahaladzim. Bapak saya itu udah mati. Masya Allah. Bapak gak usah ngaku. Tri. Dengar dulu Tri. Mas, Dengar Tri. dengerin Bapak dulu, mau minta dengerin maaf dulu, Mas, Tri. dengerin dulu. Udahlah Bapak gak usah nanya ibu lagi. Astagfirullahaladzim. Ibu bilang bapak sudah mati. Makanya saya nggak pernah peduli sama bapak. Sekarang bapak datang ngaku sebagai bapak saya. Apa ini maksudnya? Diusir kita dari situ. Mas, ini bapaknya mas. Beneran saya nggak Dia itu bohong. bukan bapak saya. Bapak saya tuh udah nggak ada. Kata siapa? Udah nggak ada. Dari ibu saya juga ngomong kalau bapak saya tuh udah nggak ada. Jadi cuma mau nipu. Dia cuma mau harta saya doang. Mas, ini bapaknya. Ini bapaknya selama ini. Pergi. Saya itu cuma diurusin sama ibu doang, nggak sama bapak. Kita diusir dari situ. Kita nggak dianggap sama Mas Tri. Bapaknya ini juga diusir sama Mas Tri. Nggak dianggap sebagai ayah. Nangis. Dia nggak tahu apa-apa deh. Udah mas, saya pasrah mas udah. Udah lah, saya pasrah. Udah mas, saya pasrah mas. Kita berusaha hibur Pak Amir. Kita ajak ngobrol dia pelan-pelan. Kita kasih dia istirahat. Sampai akhirnya tim memutuskan untuk mencari pencariannya besok. Ya, besok harinya. Keesokan harinya, Feli dapat informasi dari istrinya Mas Tri. Kalau ternyata di rumahnya Mas Tri ini ya ada kumpul-kumpul keluarga besar, ada silaturahmi keluarga besar menyambut untuk bulan puasa. Kita mau jemput Pak Amir karena Iya. sedang lagi ada acara di rumah Mas Tri. Dan kayak tadi aku bilang itu, Iya. ada acara keluarga. Sekarang kita cari Pak Amirnya ya. Ya. Ini tempatnya nih. Coba kita tanya-tanya sekitar sini. Nah, Bapak ini mungkin kita nanya-nanya kan. Ini Pak. Pak, misi Pak. Ya, mau tanya Pak. Pak Amir di mana Pak ya? Rumah sakit. Hah? Rumah sakit. Rumah sakit? Sakit jantung. Astagfirullahaladzim. Beneran Pak, Pak Amir loh. Iya, benar. Di situ. Oh, Barusan ke sana. barusan dia. Iya. Rumah sakit mana Pak? Fatmawati. Kasih Pak kita masuk ke sana. Dia di rumah sakit jantung. Astagfirullahaladzim. Buru-buru kita masuk ke dalam mobil. Ya, di situ kita rundingan sama tim dan akhirnya kita memutuskan kita kasih tahu keluarganya. Ya, Mas Tri dan semua dan ibu dan juga kakak-kakaknya. Kita harus kasih tahu. Bagaimanapun juga Pak Amir ini adalah masih keluarga mereka. Masih dua. Kenapa? Saya kabarin untuk mereka. Oh iya, keluarganya kumpul semua ya? Iya, di rumah Mas Tri. Mau sampai dulu nggak? Itu gimana kita ngomongnya? Bentar aku coba ngomong deh. Ya Allah.
Ya Pak, kita ke rumahnya Mas Tri deh, Pak, balik lagi. Mas Tri ya, di rumah Mas Tri ya? Ya, ke rumah Mas Tri dulu Pak ya. Kita jelasin sama keluarganya. Permisi, assalamualaikum. Iya, Ibu mohon maaf sebelumnya Ibu. Lah, iya. Lu lagi. Dengan Ibu, itu Ibu Nur, dengan Ibu Nur bukan? Tenang lu, tenang aja. Halo Mas, Mas Eka, apa Dia kabar? datang kemari lagi. Sabar dulu, sabar dulu. Datang ke rumah adek Sabar, gue. itu dengan Ibu Nur. Ibu Nur bisa kita bicara sebentar Ibu. Ibu sebentar. pergi, Iya, pergi. Ibu kita nggak ada maksud jahat Ibu. Enggak, Mas, Nggak sabar. usah, Mas. Sabar. Bicara siapa? Enggak, saya cuma mau ngomong sama Ibu Ini Nur. rumah keluarga adek gue. Iya, saya cuma mau ngomong sama Ibu Nur. Mau ada apa? Iya, sabar. Mas, Datang ke rumah Mas, adek sabar gue. enggak. Ibu, tolong saya mau ngomong. Enggak. Saya mau ngomong sama Ibu. Saya mau ngomong sama Ibu sebentar. Saya mau ngomong sama Ibu. Iya, saya tahu. Ini ibu saya. Iya, saya tahu. Mbak, ini ibu saya. Iya, saya tahu. Saya Ini mau rumah ngomong. adik saya. Saya mau ngomong sebentar, Ibu tolong dengerin saya, Ibu. Masalah apa sih? Kasih kita kesempatan. Dengar Mas ya, saya kasih tahu di situ awalnya kita didorong, awalnya kita diusir sama Eka, sama Dwi ya, sama Tri kita diusir, didorong di situ sampai akhirnya kita jelaskan ke Ibu Nur. Ini Ibu, ini keadaannya genting sekali, gawat sekali Ibu. Ya, ini masalah Pak Amir Ibu. Suami saya kenapa, Pak? Pak Amir, Bu, Pak Amir sakit saat ini Ibu. Iya, dia di rumah sakit dan nyariin Ibu sama keluarga. Iya, dari kemarin dia udah datang ke sini, Ibu. Dia udah datang ke sini, Ibu. Mas, sabar dulu dong. Dia Selama 12 tahun memang Bapak ingat sama ibu sama kita. Aduh, Bapak dari ibu, kenapa kamu nggak ngasih tahu, Eka? Lu adik-adik gua semua ya. Lu ini gua semuanya nyekolahin. Hormatin gue. Eka, itu Udah, ibu gak usah cari Bapak lagi. Tapi, Bang, bagaimana juga Bapak kamu? Mas dengerin dulu, Ibu. Pak Amir kemarin minta maaf, Ibu. Dia udah taubat, Ibu. Dia mau berubah. Dia mau minta maaf sama semuanya dan nyariin Ibu Nur. Bapak di mana? Dia mencari Ibu Nur, dia pengen minta maaf sama Ibu. Sekarang di mana? Ada di rumah sakit. Saya di mana? Ada di rumah sakit, Ibu. Ayo, Ibu. Ayo, langsung kita rumah sakit, Ibu ya. Ibu, langsung kita rumah sakit, Ibu ya. Ditemenin sama anak yang namanya Eva, kita langsung buru-buru menuju ke rumah sakit. Eva, maafkan saya, Eva. Siap. Sampai di rumah sakit itu, kita bawa masuk ke ICU di situ dan kita ngeliat